Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Di zaman ini kita memerlukan hidup keagamaan yang jujur. Keagamaan yang tidak jujur akan menjadikan malapetaka bagi kaum muda. Karena orang muda adalah orang yang kritis, mereka akan mengerti sungguh hidup keagamaan yang jujur dan keagamaan yang tidak jujur. Yesus mengkritik kaum Farisi yang melebih-lebihkan peraturan, adat istiadat, dan dinaikkan derajatnya menjadi seperti perintah Allah. Jelas ini tidak jujur. Peraturan manusia, peraturan liturgi yang diangkat seolah-olah itu menjadi dogma, seolah-olah itu menjadi perintah Allah, itu jelas tidak jujur. Ketidakjujuran dalam hidup beragama yang sering dilebih-lebihkan itu terungkap dalam Injil hari ini, yaitu Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang sering melebih-lebihkan tata aturan adat, mencuci kaki, mencuci peralatan untuk makan, dan peraturan-peraturan yang lain, seolah-olah itu seperti perintah Allah dan tak boleh dilanggar sedikit pun. Hal inilah yang membuat hidup agama itu menjadi penuh dengan peraturan dan beban. Menyangkut sah dan tidak sah, menyangkut halal dan tidak halal, menyangkut boleh dan tidak boleh, dan akhirnya hidup agama menjadi beban bagi banyak orang, terutama kaum muda yang ingin memperoleh kebahagiaan dan kebebasan dalam hidup beragama. Hidup beragama akhirnya hanya menjadi formalitas, melakukan perintah-perintah agama, bukan perintah Allah. Maka mari kita melihat zaman ini memang kita membutuhkan agama yang jujur. Lalu bagaimana kejujuran itu bisa ada? Kejujuran itu ada ketika orang berani melepaskan diri dari kepentingan kelompok, keuntungan kelompok, motif ekonomi, politik, atau sosial. Ketika kepentingan-kepentingan itu masuk dalam dunia agama, maka agama menjadi alat yang tidak jujur. Kejujuran juga ada ketika orang bersikap menghargai martabat manusia dan non-diskriminatif. Ketika orang kemudian hidup beragama dengan bersikap diskriminatif, maka agama menjadi alat yang sangat menakutkan. Kejujuran juga ada ketika orang memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bersama, bukan kelompok. Maka ketika kepentingan kelompok, hak-hak kelompok lebih diutamakan dan masuk dalam dunia keagamaan, maka hidup keagamaan menjadi hidup keagamaan yang tidak jujur dan hanya mementingkan kepentingan kelompok. Kejujuran hidup agama itu ada ketika orang memahami agama itu untuk manusia, bukan manusia untuk agama. Kalau manusia itu untuk agama, maka agama akan membelenggu manusia. Tetapi tidak demikian, bukan maksud Allah. Justru agama itu ada untuk kebahagiaan manusia. Agama itu ada untuk kemuliaan manusia. Maka tak mungkin agama itu memperdaya manusia. Agama itu untuk manusia dari Allah. Dalam media sosial sering kita menjumpai sikap agama yang tidak jujur. Mungkin kita menjumpai siaran-siaran yang mungkin sangat emosional, sehingga ketidakjujuran sangat nampak. Tetapi juga jangan lupa ada siaran-siaran agama yang bersifat keilmuan, sehingga dalam keilmuan kejujuran itu menjadi hal yang utama. Apa akibat ketidakjujuran bagi orang-orang muda?
Ketidakjujuran dalam hidup beragama menjadikan kaum muda itu menjadi menjauhi hidup agama. Maka mari kita hidup beragama dengan jujur. Jangan sampai Yesus menyindir kita dengan kata-katanya yang pedas. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Amin.